sahabat TPFM, rekan dengar setia dimanapun Anda berada. Sebagaimana kita ketahui bahwa air merupakan kebutuhan pokok, sumber kehidupan. Iya, bagi setiap orang. Sepertinya air tidak bisa tergantikan. Iya, kalau penerangan kan mungkin bisa digantikan ya dengan lilin, dengan lampu teplok gitu ya. Air agak susah untuk digantikan. Iya, sehingga PDAM Kabupaten Tanah Laut dituntut untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan ini. Baik, di awal Pak Rudi, apa saja nih yang menjadi tugas pokok, visi misi dan arah kebijakan dari PDAM Kabupaten Tanah Laut? Silahkan Pak. Alhamdulillah Bu, terima kasih Bu Nelly ya, Pak Agus Setiawan ya. Memang sekarang PDAM Tala sedang berbenah Bu. Jadi alhamdulillah kita juga telah diamanatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tala melalui dan telah disetujui DPRD kita bahwa PDAM Tala ini akan berubah bentuk badan hukumnya menjadi sebuah PT Perseroda yang diberi nama Air Minum Berkah Banua. Jadi PDAM Tala nantinya bertransformasi menjadi sebuah perusahaan yang profesional yang bernama Air Minum Berkah Banua. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita. Amin. Ya, gitu lagi. Oke. Kemudian juga kalau terkait dengan visi misi, kedepannya kita harapkan PT Air Minum Berkah Banua Perseroda atau sekarang masih disebut dengan PDAM PT Tala ini menjadikan sebuah perusahaan yang sehat, sehat dari sisi pelayanannya, sehat dari sisi profesionalismenya, sehat dari sisi operasionalnya, produksinya juga, keuangan. Kemudian juga kita akan menjadi sebuah perusahaan yang profesional dan kompetitif. Dan mudah-mudahan ke depan ini bukan mudah-mudahan tapi amanah dari pemerintah daerah bahwa ke depannya PDAM Tala ini harus memberikan sumbangsih yang nyata berupa dividen karena yang namanya berusaha selain memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya juga diharapkan PDAM Tala ini memberikan kontribusi yang nyata. Selama ini kita hanya apa istilahnya menanai jurang. Sekarang kita menerima, kemudian insya Allah kita akan memberi. Lalu apa nih Pak upaya-upaya atau kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan atau juga yang akan dilakukan, artinya yang sudah direncanakan begitu Pak, untuk mencapai kepada sehatnya tadi Pak? Siap Bu. Jadi memang perusahaan daerah Air Minum Tala ini berjalan sesuai dengan koridornya. Tapi ini akan kita percepat Bu. Misalnya saat ini kecepatannya tuh 60-70. Yuk kita kebut menjadi 80. Ya 80 bahkan nanti ke 100 gitu ya. Jajak terus ya. Jajak terus. Sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah ini akan tercapai. Jadi memang ada beberapa kendala-kendala kita dan ini menjadi tantangan bagi kita sebagai pengurus perusahaan ini bahwa pertama ini tingkat kebocoran Bu istilahnya. Tingkat kebocoran kita termasuk yang tinggi, kemudian juga tingkat kebocoran produksi maksudnya Pak? Instalasi. Ya, instalasi. Makanya saat ini kita adakan perbaikan-perbaikan. Jadi mohon maaf kepada pelanggan-pelanggan yang mungkin jaringannya sedang diperbaiki ini ada gangguan sedikit. Kemudian juga di satu sisi kita juga mengurangi lah tunggakan daripada pelanggan-pelanggan kita. Jadi ada hal-hal yang take in gitu kita ini kan. Ya, itu Bu. Baik. Berdasarkan dua dari kendala yang krusial ya Pak tadi ya, ada tingkat kebocoran. Nah, lalu upaya dari PDAM sendiri untuk mengatasi berbagai kebocoran ini dan juga mengatasi sebutlah istilahnya kendala, pelanggan kita yang mucil kajian. Ini bagaimana nih Pak? Ya, jadi selain kita kalau istilah kita tuh NRW Bu. Jadi air yang tak berkening istilahnya tuh. Artinya ini kebocoran itu bisa terjadi di jalur distribusi utama kita, jadi istilahnya pipa yang ganal-ganal atau jaringan distribusi pembagi
pipa yang halus-halus, yang sampai ke pada pelanggan. Atau bahkan ada kebocoran yang disengaja, yang tak berkening atau melalui istilahnya itu ya di luar kilometer. Di luar kilometer. Itu siapa yang membuat, Pak? Ada beberapa oknum seperti itu, tapi itu kecil maksudnya. Yang menjadi kendala utama kita ini adalah bahwa jalur distribusi utama kita ini adanya sejak tahun 83. Jadi sampai sekarang, dan ini pipa JDU itu sebenarnya jadi produk lama, Bu. Dulu asbes istilahnya. Sekarang kita ganti dengan HDPE. HDPE itu yang terbuat dari karet, rubber ya. Iya, besar-besar kayaknya. Sebesar hitam-hitam. Iya, menakutkan, Pak. Iya, sama seperti saya. Hitam dan menakutkan. Iya, itu. Dia besar hitam menakutkan. Bongkarannya juga menakutkan, Bu. Iya. Apalagi kalau malam hari lautnya beremang gitu ya. Ya, itu menjadi tantangan kita, dan alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut ini terus berupaya untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya melalui PDAM, sehingga sangat diuntungkan di kita ini dapat bantuan dari Bank Dunia untuk ketersediaan air. Alhamdulillah. Jadi yang sekarang kita bangun ini ada 33M yang nantinya akan diserahkan ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah akan melakukan penyertaan modal kepada PDAM Tala, dan nanti kita setelah selesai PDAM yang mengelolanya. Mudah-mudahan nanti dalam beberapa bulan ke depan selesai, sehingga jalur distribusi yang dulu terhambat ini menjadi baik. Yang kedua, kendala utama kami adalah terkait dengan SR, sambungan rumah istilah kami. Sambungan rumah. Intinya pelanggan. Jumlah pelanggan kita di Kabupaten Tanah Laut ini sangat kecil masih. Karena pertama adanya substitusi pengganti daripada sumur. Tapi di daerah-daerah lain sumurnya kan ada, boy, air bakunya kita yang kurang. Tapi ini jadi kerantangan kita, dan Pak Kamta, Pak Bupati kita ini juga terus memberikan inovasi-inovasi berupa pembentukan embung, Bu. Bikin embung. Kemudian waduk-waduk seperti waduk di Tangkisung, yang baru kan yang di Sungai Bakar ya. Itu diolah sedemikian rupa. Nah, ini jadi adalah niat tulus dari para pemerintah daerah, dalam hal ini dikomandai oleh komandan kita Pak Bupati Pak Kamta ini terus. Nah, kedepannya itu nanti akan jadi kelolaan perusahaan daerah air minum Tala yang akan bertransformasi menjadi air minum Berkah Banua itu. Jadi mudah-mudahan dalam ke depan sampai daerah pesisir, mulai Bumi Makmur, Kurau, Tabanio, itu sulit air itu, Pak. Sulit air bersih itu. Saat ini alhamdulillah untuk Kurau dan Bumi Makmur itu sudah melimpah airnya. Alhamdulillah, ini luar biasa kemajuannya. Kemudian nanti sampai di Telaga Langsat, Kuala Pambuang, dan kalau untuk daerah misalnya Jorong, kemudian di atasnya lagi Asam-Asam, ini semua insya Allah ke depan ini akan mendapat bantuan-bantuan dari Bank Dunia, dari pemerintah daerah, dari APBN. Mudah-mudahan kendala air bersih di Kabupaten Tala walaupun saat ini masih dalam upaya besar-besaran itu diatasi. Iya. Kalau saat ini Pak, kalau boleh tahu jumlah pelanggan kita secara keseluruhan ada berapa, Pak? Dari perbandingan dengan jumlah rumah tangga. Oh ya. Jadi kita untuk saat ini jumlah pelanggan kita itu sekitar 11 ribuan, Bu. 11.000, dan itu hampir 90% itu adalah rumah tangga. Dan persentase terbesar adalah masyarakat berpenghasilan rendah, MBR. Pelanggan kita. Baik. Selama ini juga masyarakat kita banyak yang mengetahui nih Pak, kita nih ada kerjasama lawan Banjar Bekula. Artinya Tanah Laut nih termasuk kulanya bukan Banjar. Bukan Banjar juga ya? Iya, bukan Banjar juga ya. Nah, lalu sejauh apa nih Pak kontribusi dari kerjasama Banjar Bekula ini dengan ketersediaan air dan pelayanan di Kabupaten Tanah Laut? Banjar Bakula saat ini sangat membantu ketersediaan air bersih di daerah kita, terutama sekali daerah sebelum ini adalah daerah Bati-Bati, daerah Tambang Kulang, Kurau sampai Bumi Makmur. Jadi intinya kalau Banjar Bakula ini kan
Blut. Nah, sekarang Blut. Iya, iya, iya. Nah, jadi kita beli air curah di sana istilahnya. Oke, bukan hanya minyak goreng curah tadi. Nah, iya. Ternyata ada juga air curah. Saya baru dengar nih. Ya, luar biasa Rudi. Itu nggak per liter bayarnya ya. Iya, per bungkus. Ya, pakai kantongan plastik juga. Betul. Jadi Oke, jadi lanjut. air itu kita dapatkan dari Banjar Bakula, dia disalurkan melalui pipa besar. Kita tampung di daerah Bati-Bati. Di daerah Bati-Bati itu ada reservoir kita yang daya tampungnya itu sekitar 1000 kubik. Oke. Jadi ada dan itu kita alirkan ke berbagai kecamatan. Misalnya Bati-Bati sampai Bentok sana Bu. Kemudian apa namanya Bumi Makmur, Kurau, kemudian Raden, Desa Raden itu. Iya. Desa Nah, Raden, gitu. iya, Jadi, iya. Oh, Desa Raden. jadi daerah yang Maloka Baulin daerah. Iya, iya, betul. Nah, ke depan ini akan kita salurkan lagi ke Tabanio, mungkin sampai Tangkisong. Itu keinginan tulus daripada Pak Bupati kita. Iya, 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 betul. Luar biasa. Iya. Pak Bupati memang sangat konsentrasi karena memang kalau daerah Kurau, daerah Bumi Makmur, daerah Takisung, Tabanio itu Pak, biasanya kan Pak Bupati sering bermalam ya di desa. Nah, Menyerap jadi, inspirasi ya. merasakan sendiri Pak bagaimana masyarakat kita begitu kesulitan dengan air bersih ini. Ada misalnya air yang bersih tapi masih belum layak konsumsi, yang masih ada belum bau, layak ada pakai rasa, ya. ada itunya kotoran-kotoran yang masih diupayakan. Dan Ini Pak, alhamdulillah, mungkin biasanya kan daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh instalasi Pak ya. Ya. Ada beberapa mungkin sebut saja mungkin penjaratan tuh Pak ya, atau desa-desa lainnya yang mungkin bagaimana ini menyikapinya Pak? Karena mungkin masyarakat di sana ingin juga difasilitasi atau memanfaatkan air bersih dari PDAM. Ya, alhamdulillah terakhir untuk Desa Panjaratan sekarang sudah bisa terlayani. alhamdulillah, iya. Jadi Panjaratan Dengan instalasi Pak? sudah dia dia dari PTP dia. Oh, PTP Oh iya, IKK ya, IKK. Iya, IKK IKK PTP. instalasi kecamatan. Jadi Panjaratan alhamdulillah itu sudah dalam setahun terakhir ini mungkin sudah terlayani. Inilah yang dulu belum bisa dijangkau, air sungainya kotor, sumurnya nggak ada, di sanalah masuk instalasi air kita. Jadi ini kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu ini sesuatu hal yang luar biasa. Yang luar biasa betul Pak, betul sekali. Iya, ini adalah Kan sebuah saya orang Kurau Bu. Oh gitu. Jadi nukar banyu Pakai diri Jam itu iya. 2.500. Alhamdulillah Betul. sekarang satu kubik itu kan satu kubik itu 1.000 liter. Ya. 1.000 liter sekarang harganya cuma 5.400. Nah, ini jadi lumayan murah lah masih. Iya. Oke. Alhamdulillah ya. Sekarang cocok kayak didahulukan Sidin daerah Kurau loh. Sekalinya Sidin orang benua. Iya. Di sana memang sulit air bersih juga. Betul, terasa. Rawa-rawa ya Pak ya. Betul terasa. Rawa. Kita ya Pak dulu waktu zaman dulu itu lagi baru-baru manunggal Gunung Pandang. Baru 1 malam ya di sana. Kita kan nginep 1 malam nih. Tapi sudah banyak. Iya. Iya, sekarang sudah luar biasa alhamdulillah. Ya, dan ini adalah sebuah inovasi yang luar biasa ya dari pemerintah kita, komitmen dari pimpinan daerah ya Pak Bupati kita ya. Kemudian juga ini memang juga didukung oleh kerja keras dari PDAM sendiri begitu ya. Nah, lalu untuk daerah-daerah yang lain Pak, kayak masih Kintab ya arah ke sana ya, Kintab dengan Jorong ini bagaimana kondisinya Pak? Untuk Kintab, Asam-Asam dan Jorong itu memang kita ada IKK Bu. Tapi saat ini memang kita masih kesulitan air baku. Ketika kita musim lah, ketika musim hujan itu tidak masalah. Tapi ketika musim kemarau panjang itu air laut masuk ke darat, sumur-sumur kita kering itu agak sedikit kesulitan kita. Tapi ada beberapa alternatif yang kita usulkan melalui PU dan pemerintah kabupaten juga. Kita ke depannya ini akan ada 2 embung di sana, 2 waduk yang akan kita berdayakan di daerah Kintab itu Bu. Sehingga nantinya bisa mengaliri daerah-daerah sekitarnya. Jadi kalau sumber alam sendiri tidak bisa ya Pak, tidak ada. Itu nanti sumber alam Bu. Jadi dari gunung kita tampung kita bikin dulu di embung, waduk, waduk. Nah itu jadi
itu tekniknya orang PU, Bu. Jadi kita hanya tapi ada rencana beberapa waduk di Kintab itu yang akan dibangun. Alhamdulillah kemarin kita Zoom meeting dengan balai yang sumber daya air. Mudah-mudahan di tahun ke depan kita sudah dapat bantuan berupa pembuatan lah istilahnya embung itu. Yang ini masih kita upayakan. Tapi yang saat ini yang kita dapat adalah untuk tahun ke depan, insya Allah hasil dari pertemuan Zoom meeting itu adalah pembenahan waduk di Tangkisung. Tangkisung ke dalam itu kan ada waduk yang kemarin jebol. Nah itu yang jebol kemarin ya. Itu kalau tidak salah kemarin saya dengar itu sekitar 61 M kita dapat. Nah ini juga upaya keras dari pemerintah daerah dan PU ini. Betul sekali. Kalau tidak ya tidak akan mungkin kita mendapatkan bantuan sedemikian. PDAM ini sebenarnya PDAM ini hanya menerima. Iya. Kerja kerasnya sebenarnya teman-teman di Pemda itu mengelolanya ya. Iya. Tapi tetap juga PDAM dituntut ya kerja kerasnya untuk mengelola itu gitu ya. Tapi alhamdulillah kita juga punya potensi yang luar biasa, alam juga yang mendukung embung-embung ini ya. Oke, baik Pak. Lalu ini kan ada instalasi kita di Kecamatan Bajuin dulu ya. Betul. Kecamatan Bajuin. Nah, lalu pembagian antara instalasi kita yang di Kecamatan Bajuin dengan Banjarbakula dan dengan instalasi kita yang lain, ini wilayah-wilayah bagaimana zona-zonanya Pak? Iya, prosesnya juga. Ya, jadi gini, terkait dengan jadi air ini ada yang kita olah sendiri. Ada yang kita ambil dari alam tanpa pengolahan, ada yang kita beli seperti air curah tadi, Bu. Oh iya Yang kita beli itu adalah air curah yang dari Banjarbakula. Jadi itu kita alirkan untuk daerah-daerah pesisir nantinya. Saat ini yang bisa menikmati itu mulai dari Bentok istilahnya, Bu ya, kemudian sampai Tambang Ulang, kemudian ke dalam lagi ke mana tadi? Gunung Raja, Kurau, nanti akhirnya nanti Bumi Makmur, nanti diharapkan itu sampai ke Tabanio dan Tangkisung. Itu untuk Banjarbakula. Nah, kemudian untuk di daerah Bajuin dan IKK PTP itu untuk wilayah kota, Bu. Itu termasuk air apa tuh Pak? Air diolah sendiri? Itu olahan. Jadi olahan. Jadi kita ngolah, kita ngambil dari sumber air, kita olah, kita bikin dan ini juga sesuai dengan standar mutunya. Itu ada pemeriksaan terus-menerus lah dari Dinas Kesehatan dan Laboratorium. Nah, itu kita olah. Nah, kemudian untuk daerah-daerah yang seperti misalnya seperti disebut tadi Asam-Asam, Kintab, kemudian Jorong, itu kita olah. Itu kita olah. Kalau Batam, Batu Ampar, itu kita ambil dari sumber air murni. Jadi kita alirkan saja sistem gravitasi istilahnya. Nah, jadi ada beberapa model yang kita olah. Tangkisung kita olah, Jorong kita olah, Asam-Asam kita olah. Jadi pengolahannya ini tergantung dengan air bakunya. Ketika air baku itu kekeruhannya, tingkat kebauannya itu kita luar biasa pembersihannya itu. Sehingga intinya bagaimanapun caranya, apapun itu bahan bakunya, bahan air bakunya, itu ketika sampai ke pelanggan kita itu bersih. Sudah difilter ya. Sudah difilter. Kita bersaingnya lawan sumur. Betul. Sumur kita ini bagus. Ya, meskipun harus dalam gitu ya. Walaupun kita ketahui ada dampak negatifnya terkait dengan sumur bor ini, karena ketika itu kita pakai terus-menerus, tingkat air ini akan menurun tanpa kita ketahui. Nah, jadi ini sebenarnya ini ranah lingkungan hidup. Seperti di Jakarta kan itu banyak pembatasan terkait dengan pemakaian air dalam ini. Lalu Pak, dengan sebentar Bu, ada nampak yang bergabung nih Bu. Silakan. Baik. Halo, selamat pagi. Pagi Bu. Iya, waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Pak Har? Pak Rudi yang dari PDAM dan siapa tuh Bu kawannya tuh kadang melihat di Facebook nah. Amar lah. Kalau operator arahkan juga lah. Kelihatan lah Pak Rudi. Siap. Ada beberapa hal nih yang ulun tanyakan, ulun hanya tahu hari ini. Nah, kalau
kita ini nukar air sama Banjarbakula. Nah, sama Bahar, saya juga kaget tadi ada air curah. Pak Rudi, kalau ulun awam ya, orang awam, ulun lewat di Bati-Bati itu kan luar biasa Pak, bersih benar, banyunya jernih benar gitu. Nah, sampai dasar sungai itu kan kelihatan. Iya. Di itu. Nah, kenapa nggak itu aja yang dikelola? Yang pertama itu Pak. Yang kedua masalah, saya kemarin ada membaca di media online bahwa PDAM ini akan menaikkan tarif. Nah, apakah itu sudah diimbangi dengan pelayanan yang baik, baik itu masalah teknis dan non teknis Pak. Nah, suka dan tidak suka di kita ini Pak, kalau hari hujan itu karuh Pak, banyunya itu karuh. Nah, keruh itu suka dan tidak suka itu. Saya tidak tahu masalah permasalahan di hulunya kah, yang karena mungkin banyak sungai itu kan sudah teraliri dengan orang tercemar ya Pak apalah kita mencari emas gitu. Nah, yang ketiga Pak, masalah Pamsimas ini Pak. Masalah Pamsimas terkadang ulun ini miris Pak, melihat di desa-desa itu Pamsimas itu berapa persen aja yang jalan gitu loh, banyak yang mangkrak. Nah, apakah itu tidak bisa diambil oleh PDAM atau gimana gitu? Jadi itu aja Pak, di Rut yang baru. Salam kenal dulu Pak. Waalaikumsalam Pak Har ya. Dia orang Batu Ampar nih Pak. Iya, Pak Har ini di Batu Ampar Pak, dan pendengar kita yang aktif ya, sebagai pemerhati lah dari ya. Oke, baik, mungkin sudah bisa ditangkap ya Pak. Oke, langsung ditanggapi, silakan Pak Rudi. Alhamdulillah, salam kenal balik Pak Har dari Batu Ampar ya. Mungkin Anda melihat saya kayaknya semua Sweden ya. Iya. Ya, memang sejak tahun 2015 kita sudah kerjasama dengan Banjarbakula. Jadi Banjarbakula ini itu singkatan dari Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, dan Marabahan. Jadi ada 4 itu bekerja sama. Kemudian ini dalam rangka mencukupi kebutuhan air bersih di 4 daerah itu. Jadi bagaimanapun juga Banjarbakula ini mensupport 4 kabupaten itu, dan salah satunya adalah kita ya. Memang saat ini jadi pertanyaan, kenapa kita beli? Ya kan, kata Pak Har tadi, kalau saya lihat di daerah Bati-Bati itu sungainya gonong, dalam-dalam, dasarnya terlihat. Nah, jadi memang jadi pertanyaan kita bersama juga. Kenapa ini menjadi kita beli kayak gitu? Jadi pertama memang begini, ini pengetahuan saya pribadi bahwa Bati-Bati itu sangat rentan sekali terkait dengan cuaca. Musim. Ya, musim. Bila musim hujan banjir, bila musim kering. Nah, sementara kalau kita seperti ini, kita butuh kontinuitas sebenarnya. Betul. Kemudian ketika air musim kemarau juga dia asin, karena kan itu sangat dekat sekali dengan terkontaminasi dengan lautnya. Kemudian di sana juga rawa daerahnya, yang mungkin tingkat ketika kita lihat bersih, tapi sebenarnya itu bau misalnya, bau akar-akar. Jadi mungkin itu keterkaitannya. Sementara kebutuhan air baku di sana mungkin tidak tercukupi oleh itu, sehingga kita beli dari Banjarbakula ini. Jadi Banjarbakula ini kita arahkan ke 4 kecamatan tadi. Jadi mungkin itu terkait dengan kondisi sungai kondisi tadi, airnya juga itu diuntungkan sebenarnya, karena tarifnya masih sangat murah dibandingkan dengan kita mengolah sendiri. Kalau kita olah kan kita investasinya banyak tuh. Dari IPA-nya, kemudian saluran distribusinya dan segala macam. Jadi ini sangat membantu juga, karena ini Banjarbakula itu lembaga yang dimiliki oleh provinsi. Jadi pemerintah juga istilahnya. Kemudian penyusian tarif pelanggannya. Kita tadi belum ke tarif nih ya. Karena kita nanti kita bahas bersama. Nomor 2 ini kenapa jadi harus naik. Kemudian apakah sudah memberikan pelayanan yang terbaik dan punya itu nggak. Kemudian yang terakhir adalah Pamsimas. Pamsimas ini ya memang
kalau saya dengar juga, karena Pamsimas ini kan beda dengan kita. Yep. Jadi ada beberapa daerah-daerah yang belum terjangkau, belum terjangkau oleh PDAM melalui BOMDes atau PMD misalnya, dia mendapat bantuan dan bersepakat untuk membuat Pamsimas ini. Ya. Ada yang jalan, ada yang enggak. Ini terkait dengan daerahnya masing-masing. Okay. Jadi kenapa tidak diambil? Ya memang ke depan sih kita berharap, makanya pemerintah daerah juga terus-menerus untuk mencari sumber-sumber pendanaan untuk mengaliri daerah-daerah yang terjangkau. Karena PDAM ini sebenarnya padat modal, Bu. Walaupun airnya itu jadi kita tuh banyu Tuhan, Bu. Iya, memang. Iya. Ya kan seakan-akan ada upaya, tapi sebenarnya prosesnya ya, tapi Pak. sebenarnya ini adalah modalnya cukup besar. Coba Bu bayangkan, kita tanam pipa besar itu luar biasa, miliaran rupiah, ratusan miliar rupiah. Jadi sementara penghasilan pendapatan dari situ tidak mencukupi untuk membiayai investasi. Makanya pemerintah daerah turun karena ada pasal juga terkait Undang-Undang Dasar kita, pasal 33 hajat hidup orang banyak itu. Harus ini harus diinikan. Makanya sampai saat ini kita belum bisa terlayani karena hampir tidak bisa terlayani seluruhnya karena ini kan spot sendiri-sendiri. Jadi kalau kita mengalirkan terlalu panjang tidak bisa menjangkau ya Pak. Belum bisa menjangkau. Nah ini upaya pemerintah daerah yang terus-menerus sampai sekarang. Contoh yang nyata tadi dulu Kurau tidak bisa terlayani, Panjaratan tidak bisa terlayani. Kemudian sekarang Tabanio kita akan upayakan. Jadi ini proses ya. Ini terus berkembang. Memang kita akui bahwa memang butuh waktu panjang, butuh waktu, dan tidak hanya di kita. Ini tantangan di seluruh Indonesia. Oke. Jadi perlu juga nih pengertian, peran serta dari masyarakat ya Pak. Untuk kita dapat nanti kedepannya seluruh desa 135 desa ya di Kabupaten Tanah Laut nanti akan dapat terlayani oleh air bersih ini. Amin. Nah, baik. Ini kita ke tarif ya yang menjadi titik dasar kita nih ya, penyesuaian tarif air tadi Pak. Nah, lalu apa nih yang menjadi dasar kenapa jadi harus disesuaikan? Disesuaikan pun kadangnya menaikkan kena protes ya. Kenapa jadi harus disesuaikan ya tarifnya tersebut. Nah, lalu berkaitan dengan pelayanan yang diberikan bagaimana? Oke, silakan Pak. Jadi memang kenapa tarif ini dinaikkan ya orang masyarakat. Kita tuh penyesuaian. Kita dalam rangka, tentu saja ini dalam rangka peningkatan pelayanan intinya kepada masyarakat. Karena apa? Karena dari sisi biaya operasional itu semakin meningkat, itu pasti. Karena kita tahu BBM, listrik semuanya naik dan itu sebenarnya tidak naik Bu, tapi hanya menyesuaikan. Menyesuaikan dengan tingkat inflasi dan segala Kita terakhir itu naik di tahun 2000. Dan itu pun secara bertahap. Kenapa ini kita naikkan? Karena memang secara hitung-hitungan pengolahan kita mengolah banyu. Sakubik itu 1.000 liter. 1.000 liter, itu kita mengeluarkan dana 6.700. Satu kubik. 6.700. Maka ketika kita mengajukan dari PDAM mengajukan ke pemerintah daerah untuk menyesuaikan tarif itu, kami meminta samalah minimal, kada ada untung kada ada rugi. Tapi memang pemerintah daerah melalui Pak Bupati memiliki kebijakan lain sehingga tarif yang dikenakan ke kita saat ini sebagaimana yang tertulis. Kalau dulu rata-ratanya sebelum penyusunan tarif ini rata-rata per kubiknya itu adalah 4.500. Dari 4.500 menjadi 6.500 kan ya? 5.400. 5.400 sedikit banget tuh naiknya. Enggak ada juga. Ulun hendak minta 6.700. Ada menyesuaikan kan padahal operasional kita 6.500. Nah, jadi memang kami perlu pengertian kepada masyarakat bahwa saat ini dengan tarif baru itu pun sebenarnya itu masih bantuan dari
dari pemerintah daerah Okay. melalui PDAM Tala sekitar 20%-an. Subsidi lah istilahnya. Istilahnya boleh seperti subsidi itu, lah. walaupun skema subsidinya tidak ada. Iya. Kan, dan ini ditanggung oleh PDAM. PDAM ini kayak caranya ikan bola Banyuwangi ini jual. Luar Tapi biasa. karena pemerintah daerah sebagai pemilik, mereka bertanggung jawab. Artinya sepanjang perjalanan PDAM Tala ini selalu merugi. Iya. Selalu merugi. Iya. Karena apa? Ya karena itu. Kalau kita pengen untung, ya kita harus menjual lebih tinggi dari operasional ya. Tapi melihat kemampuan masyarakat kita ya yang jadi mungkin tidak. kami pun sebagai pengelola, kami selain dituntut pelayanan, juga perlunya laba. Tapi tidak mungkin laba itu akan kita capai ketika harga itu di bawah. Maka kami akan mengurangi melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya operasional sepanjang pelayanan itu tidak terganggu. Iya, sepanjang juga pelayanan tidak terganggu, kemudian mutu kualitas air juga, kualitas standar kontinuitas karena timbul obatnya dikurangi sidik ya tiwas jar bandir jar tiwas aja murah bener pada pengarang iya ada toko obatnya dikit aja jar iya bagaimanapun juga karena masih dalam kondisi kita anggaplah kita masih bangun ya Pak ya berkembang begitu ya jadi untuk keuntungan dan juga Ibu mohon maaf Iya. tarif kita ini dari peraturan gubernur Bu tahun 2021 itu kita ada diperkenankan ada istilahnya tarif atas dan tarif bawah Bu. Jadi kita diperkenankan di kayak mobil taksi ya. Tarif bawah jar. Hanya bawah jembatan Pak lewatnya. Apa kayak bis kita Banjarbaru. Iya betul ya ada kan gratis kan. Iya. Jadi ada tarif atas dan tarif bawah. Untuk di daerah Tanah Laut ini tarif bawah itu 5.397. Itu siapa aja yang dikenakan ke tarif bawah? Tarif bawah ini Bu jadi gini, peraturan gubernur itu mengatur terkait tarif atas dan tarif bawah harga air minum untuk seluruh Kalimantan Selatan. Jadi Banjarmasin ada harganya, Banjarbaru ada harganya, kita Tanah Laut ada harganya. Nah, kemudian di daerah hulu sungai sana ada harganya, di daerah Batu Licin Kota Baru ada harganya. Dan kita ini harganya harga terendah, harga paling bawah itu 5.397. Harga tertinggi 11.510. Itu tidak boleh lepas dari ring itu. Makanya kami kemarin mengajukannya di 6.000 ke atas. Tapi oleh disetujui kita ada di batas bawah. Kita di batas bawah tadi 5.397, kita kenakan 5.400. Rp3. Nah, jadi pertama ini tidak melanggar terkait dengan pergub kita. Kemudian juga di satu sisi kita arahan BPKP untuk kita tetap survive melayani pelanggan kita. Kita juga disarankan untuk melakukan penyesuaian tarif. Kalau tidak kita yang iya betul. Oke, perlahan-lahan mungkin nanti ya Pak ya tarif kita ini bisa disesuaikan mencapai kepada paling tidak sama dengan biaya operasional ya. Betul. Iya. Kalau kita masih di bawah biaya operasional nih. Iya. Jadi pengertian masyarakat juga harus iya sekali ya. Jadi masyarakat kita juga diharapkan ya melalui sosialisasi pada hari ini ya kita berharap perhatian dan pengertian ya dari masyarakat kita. Yang pertama jangan sampai melakukan penyimpangan ya Pak tadi yang di luar kilometer. Ya. Yang kedua ya mentaati pembayaran. Betul. Iya mentaati sangat pembayaran. Membantu kami itu. Iya betul. Ya, itu yang ketiga juga jangan sampai kita mengeluarkan statement ya yang memojokkan pada PDAM. Ya. Kalau tahu sebenarnya Bu ya. Ini tahu sebenarnya. Sekalinya nah itu ya. Begitu istilahnya pihak PDAM ini ya begitu keras berupaya ya Pak ya. Nah untuk memberikan pelayanan yang agar baik, kualitas yang baik, namun harga tetap gitu aja.
Mudah-mudahan bisa pengertian masyarakat. Iya, pengertian masyarakat. Saya ingin menarik nih Pak ya, menarik sekali dengan Bapak sampaikan tadi bahwa bertransformasi kepada PT tadi ya. Jadi terkait apakah ada wacana ke depan Pak? Ada wacana ke depan selain hanya dari sumber air minum ini, apakah ada mungkin air minum dalam kemasan ataupun juga bisnis lainnya yang akan dikembangkan oleh PT ini, Pak? Ya, memang betul sekali Pak Setiawan ya. Jadi memang kami juga selain berubah bentuk menjadi badan hukum dan diharapkan ini menjadi perusahaan yang memberikan kontribusi berupa dividen. Kalau dari jualan air banyu kau dan masyarakat kan dibatasi kita. Nah, makanya kita akan mencari celah-celah peluang. Salah satunya adalah AMDK, air minum dalam kemasan. Jadi mudah-mudahan ke depan kita dapat membangun air minum dalam kemasan itu yang mampu bersaing dengan AMDK yang lainnya. Jadi ini memang dalam tahapan progres ke sana. Ya. Selain itu juga nanti kita harapkan ada divisi bisnis yang melakukan penjualan langsung tanpa jalur pipa, maksudnya air batu jalan, misalnya armada, air jalan ya. Bisa misalnya kita kan daerah pesisir nih, laut. Misalnya kita ke kapal-kapal besar. Mudah-mudahan itu kita akan jajaki perlahan-lahan sehingga keuntungan itu bukan dari penjualan kepada masyarakat diharapkannya. Kita kepada masyarakat ini murni pelayanan. Tapi gitu kayak keinginan Pak Bupati itu begitu. Kalau AMDK silahkanlah PDAM mengenakan tarif sendiri. Tapi kan itu batasannya persaingan harga pasar. Jadi tapi insya Allah ke depan kita akan melakukan penjajakan seperti itu. Orang menjual air kemasan misalnya ya 4.000 satu galon misalnya, masa PDAM menjual 6.000? Iya, betul sekali. Dan mungkin ada puisnya di dalam. Iya. Dan mungkin ada kah Bu 4.000-an? Ada ulang. Tapi mungkin ini bisa diarahkan Pak. Mungkin ke depannya mungkin diarahkan setiap SKPD, setiap ada acara, ada event harus menggunakan air kemasan dari PDAM. Pak Bupati bilang begitu. Pak Rudi, kalau AMDK-nya sudah siap, saya pemasarnya. Luar biasa. Begitu kuat ya komitmen beliau untuk membangun PDAM ini menjadi sebuah perusahaan yang memang benar-benar bonafit, ya dapat menjadi salah satu mungkin nanti jadi sumber pendapatan daerah begitu ya Pak ya. Kemarin Pak Setiawan kita bincang-bincang dengan Pak Wakil Bupati juga gitu. Pak Rudi nanti kalau AMDK atau bisnis lain saya nanti pemasaran ini sama lah kita komitmen dua pimpinan kita ini kepada PDAM. Karena ini sebagaimana kita ketahui Bapak bahwa air ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi memang benar-benar dikomitmen oleh pimpinan kita. Makan jangan lebih banyak ya Bu Pian. Iya, makanya tadi saya bilang kalau air ini susah untuk tergantikan gitu ya, susah untuk tergantikan. Daripada kacikukan. Baik banyu kobokan ya, banyu jua ya. Banyu jua. Oke. Baik Pak, untuk tarif ini Pak, rincian yang dibayarkan oleh pelanggan kita itu apa aja nih Pak? Jadi ada beberapa ya, tarif per kubik, kemudian ada biaya beban. Biaya beban, oke. Jadi biaya beban itu mulai 10.000, 12.500 dan ini rata-rata sekitar itu loh Bu, antara 10.000 dan 12.500. Kemudian juga untuk pemakaiannya Bu. Kalau dulu itu pemakaiannya minimal 10 kubik. 10, oke. Sekarang kita rubah menjadi 5 kubik. Jadi ini sangat berdampak kalau orang itu kadang memakai. Tapi 10 kubik itu pasti terpakai kalau orang itu hidup. Karena sesuai perhitungan WHO ya, lembaga badan dunia kita itu satu orang itu kita 10 kubik per bulan Bu. Perhitungannya ya Pak? Satu orang. Berarti kalau kita berempat di rumah ya, berarti 40 kubik. Iya, 40. Itu kan untuk semacam lah MCK macam-macam lah. Iya. Oke. Memasuk mobil juga pasti. Iya, ini maka dibuang-buang air di kolam baiklah. Digalakan habis buka di kolam digalakan guring pengalaman. Aduh. Iya. Nah, jadi ini ya yang harus diperhatikan ya oleh masyarakat kita, para pelanggan,
bahwa di situ sudah termasuk ada biaya beban. Biaya beban ini tetap kok ya? Ya. Tetap. Nah, kemudian kenapa jadi banyak benar kan naiknya aja. Nah, tadi itu penyesuaian pemakaian maksimal ya Pak? Ya, nah, minimal ya, yang kubik. kemarin dari 10 kubik menjadi 5 kubik. Nah, jadi kalau 5 kubik ke atas berarti ada perhitungan lain, begitu kan Pak ya? Nah, jadi ini gini Bu, jadi ya. gini. Kita misalnya pemakaiannya kalau dulu pemakaiannya 1 kubik, Iya. itu dihitungnya 10 kubik. Ketika 11 kubik tuh per kubiknya sekitar sesuai tarif 5.400. Iya, iya. Terus gitu seterusnya. Iya, Sekarang, iya. sekarang kondisinya kalau kita pakai 1 kubik aja, rumahnya kosong misalnya. Iya. Misalnya Rancak ke Banjar. Oke. Rumah ini banyak Pak misi rumah. Dipakainya hanya 2 kubik Iya. atau 3 kubik, itu dikenakan tarif yang 5 kubiknya. Jadi pengalinya 5 kubik. Iya, itu makanya itu pengalinya 5 kubik, 1 sampai 5 kubik. Setelah berarti itu tetap. baru perhitungan kubikasi yang sesuai tarif kita. Oke, kalau dari 1 sampai 5 kubik itu tarifnya berapa Pak? Berarti 5.400 kali 5. Oke. Sekitar 26 ya, situlah. Oke. Hitung Pak Setiawan kalau ada Nah, kemudian kalau misalnya 6 kubik tambah 5.400. oh. 7 kubik tambah lagi. Iya, iya. Nah, Jadi 1 kubik kita pakai misalnya 10 kubik, berarti 10 kali 5.400. oh. Tetap begitu Tetap, ya Pak ya. tetap. Iya, iya. 15 kubik 5.400 kali 15. Oke, bukan berarti di atas dari 5 kubik itu ada tarif tersendiri. Nggak ada. Tidak, artinya Nggak. sama ya kan? Sama. Iya. Berapapun itu. Iya, iya, iya. Jadi bukan berarti 3 jam pertama 3.000 gitu ya. 3 jam kedua 6.000. Parkir, Bu. Pakai listrik kebo ya. Iya, sering ya. Ketahuan. Iya, nah ini ya masyarakat kita. Nah lalu Pak, dalam rangka lebih mengefisiensikan ya air ini kepada masyarakat kita, ini proses penyalurannya nih Pak kayak apa? Ada katanya yang kalau listrik kan ada overhaul ya, apa pembersihan apa segala itu. Nah lalu PDAM sendiri ada katanya waktu-waktu yang PDAM tidak keluar gitu, airnya tidak jalan ya Pak. Nah ya masyarakat kita tuh banyak ada jalan ya. Iya, iya, iya. Jadi memang di beberapa daerah kita, karena khususnya untuk kecamatan-kecamatan, itu operasional kita itu ada yang masih 12 jam, ada yang masih 6 jam. Tapi kalau untuk di daerah perkotaan itu kita upayakan itu 24 jam. Tapi ada waktu-waktu tertentu juga kita pemeliharaan. Iya, iya, iya. Tapi Nah, itu dia. biasanya itu tidak mengganggu, Bu. Kecuali ada insiden, ada hal-hal yang banyak. Kalau misalnya ada hambatan, itu pasti ada pekerjaan yang agak besar, yang ada misalnya putus sambungan atau apa gitu. Tapi kalau misalnya rutinitas untuk pembersihan, pemeliharaan IPA kita itu biasanya tidak mengganggu pelayanan. Dulu sering sekali kita mati setengah hari. Iya. Itu mungkin itu terkait dengan IPA kita yang sudah cukup lama. Sekarang kan ada banyak, khususnya di Pelai Hari ini di Bajuin itu dapat bantuan IPA juga. Di IKK kita, di PTP itu apa namanya, kapasitasnya masih besar itu. Jadi besar, ya. cukup besar, dan kita mungkin hanya saat ini kapasitas yang terpasang itu kita pakai hanya 70 sampai 80%. Jadi ini mampu nanti ketika mengaliri ketika ada tambahan pelanggan kita. Jadi mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan. Memang saya dengar juga tidak tertutup mata juga ada beberapa daerah, misalnya di daerah Parit itu kan daerah tinggi, tidak mampu terlayani. Nah sekarang saat ini mungkin di sekitar bulan Juli nanti kita punya reservoir sendiri. Reservoir itu istilahnya tuh gayung ganal, maskem ganal. Nah, itu pada titik-titik tertentu ya Pak ya, yang daerah-daerah tinggi misalnya. Kalau kita memiliki reservoir di kantor PDAM Jalan Gagas itu nanti ada pompa air yang menyedot ke seluruh kota, sehingga mudah-mudahan daerah tinggi dan rendah itu sama. Sama, iya. Sama Ini kebagian. jadi sama pengaruh ini Pak ya. Jadi di mana Pak titik-titik yang mungkin ada yang pakai pompa air dan di mana juga yang memakai gravitasi untuk tanah laut? Kalau untuk di tanah laut gravitasi hanya di Batu Ampar. Oh, betul. Sekarang ini pompa semua. Pompa semua. Jadi kalau dahulu kan kita melihat
tower tuh Gusun Banyu tinggi. Iya, betul. Itu dalam rangka penekanan. Sekarang kan karena ada teknologi pompa, ya pompa aja sudah. Jadi nggak usah lagi bolang tower tinggi-tinggi. Jadi di kantor PDAM yang di Jalan Gagas itu kita memiliki reservoir 500 kubik. Jadi dari Bajuin, dari kita tampung di reservoir itu, kemudian kita alirkan melalui pipa. Kalau selama ini kan dari Bajuin langsung ke kalau di daerah Parit, di daerah mana Matah sana kan paling ujung. Jadi tekanannya sudah kecil karena tapi ketika kita di sini udah nanti tekanan itu bisa kita ini kan. Yang kami khawatirkan hanya nanti mungkin di jaringan-jaringan yang lama yang itu perlu peremajaan lagi karena kalau tekanannya semakin tinggi tingkat kebocorannya biasanya semakin tinggi juga dan itu bisa kalah kena pipa-pipa yang lama itu karena terjadi bocoran makanya tingkat tekanan itu pun nanti kita sesuaikan. Kalau kita terlalu lama kan nyaman lama nih. Iya, bujur. Kan sampai ujung. Iya. Itu ujung ada yang nelfon lagi nih, Bu. Oke, baik. Silakan, Bu. Baik. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Bapak Fahmi di Nagara. Oke, Pak Fahmi di Nagara. Oke, silakan. Streaming, Bapak. Iya, streaming berarti, Pak. Oke, silakan Pak Fahmi. Ya, acara apa ini? Acara talkshow tentang PDAM, Pak. Oh, iya, terus. Nah, apa yang ditanya enggak? Iya, Pian sudah memakai air PDAM kah, Pak? Tapi negara nih, Bu. Enggak ada. Enggak ada. Saat ini pakai air apa, Pak Pian? Masih sumur ya? Pakai enggak pakai air air sungai. Air bor. Oh iya, sumur bor. Oke, kualitasnya sumur bor bagaimana, Pak? Bagus, lancar gitu? Iya, lancar saja, Pak. Lancar saja. Oke. Biayanya, Pak, untuk sumur bor pakai listriknya sebulannya berapa itu, Pak? Ya, sebulannya sekitar 15.000. 15.000. Oke. Saat ini nyaman ya, Pak, pakai air sumur bor, tidak ada kendala begitu? Enggak ada kendala tuh, nyaman aman saja di negara itu aman saja. Oke, baik. Satu sumur bor berapa rumah bisa Pak mengaliri, Pak? Enggak ada mengaliri itu. Oh, cuma Pian sendiri aja. Enggak ada mengalirinya, Tuhan. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahmi. Terima kasih atas gabungannya ya. Terima kasih atas gabungannya. Iya, dari rekan luar tanah laut nih, Pak ya. Iya, streaming berarti dia, Pak. Streaming berarti. Iya, alhamdullah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Fahmi di Nagara ya. Salam Pak Fahmi. Iya, sudah bergabung. Iya. Nah, menyikapi juga kondisi masyarakat kita yang seperti ini nih, Pak. Mereka kan membuat sumur bor begitu ya. Betul. Nah, sehingga mengesampingkan ya kepada PDAM. Nah, Iya. oke, ada yang bergabung lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa? Kayaknya suaranya ulun hafal. Pokoknya sambil terus dari pagi sampai malam. Oh begitu. Oke, Bu Armah kan ya? Armah kayaknya nih. Iya. Silakan Bu, apa yang ditanyakan Bu? Sampai direktur. Iya. Oke, silakan. Dilakonakan. Ini kami karena pakai panah PDAM tuh buat anak udah. Kami pakai di listrik aja kan, mesin di semua. Iya. Tapi kadang-kadang jangan tempat kawan-kawan tuh kenapa lah selalu pakai yang mijar. Kadang-kadang padahal macet tapi bayarnya banyak aja, kadang-kadang nggak Iya. Standarnya dulu. Iya, betul. Kadang-kadang kayak itu banyak yang mau cerita kayak itu. Iya, betul itu. Itu Pian juga ini memandangkan orang. Iya, memang. Kamu datang pulang nih. Mau mendatangi. Aduh, ini unjul lah. Baik Bu, iya baik. Itu apa kamu dasar itu kan kami lihat dari teman. Iya. Pakai benar, tapi mungkin baru mati mungkin anehnya tapi bayar banyak aja. Iya. Oke, betul. Nah, kita mau berkonakan, yang penting sambil terus apa yang sering berkonakan. Iya, terima kasih ya pendengar setia. Iya. Oke, terima kasih Bu Armah lah. Iya, Bu Armah, terima kasih. Terima kasih banyak ya.
Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas hidup, pas hidup membuka banyak benar bahwasanya uang ya serangan 2-3-4 tahun. Nah, itu Pak memang juga banyak menjadi keluhan dari masyarakat kita. Ini mungkin karena tadi Pak ya ketidakmengertian masyarakat kita. Nah, padahal sering macet katanya, tapi ketika bayar banyak aja bayarnya gitu. Nah, ini perlu penjelasan nih Pak. Siap. Ya, terima kasih Ibu Armah yang telah bergabung di talkshow kita pagi ini ya. Alhamdulillah ya, Ibu Armah katanya masih pakai sumur. Iya, masih pakai sumur. Kemudian tetangganya, teman-temannya bilang bahwa PDAM sering macet, kemudian ketika jadwal bayarnya larang benar. Nah, iya, oke. Ya. Memang kita akui apa artinya kalau keterkaitan dengan air macet ini daerah mana aja dulu. Kalau untuk daerah misalnya daerah Pelaihari dengan apa? Bu Armah ini Panggung, Pak. Oh, Panggung itu daerah mana? Ambungan. Ambungan. Harusnya sih daerah Ambungan nggak masalah. Karena itu dialiri oleh PTP IKK yang sumber air bakunya luar biasa banyak di sana. Nah, kemudian artinya kemungkinan macet tidak tinggi apa ya? Kalaupun itu macet itu jarang sekali terjadi di daerah Ambungan. Kecuali misalnya ibu ini rumahnya di ujung mana, karena tekanan tertentu dan itu 24 jam kita. Tekanannya selalu kita pantau dan alhamdulillah jarang sekali di daerah sana terjadi kemacetan. Saya kalau misalnya di daerah Parit dan daerah Matah itu kemungkinan karena itu di ujung sudah. Tapi kalau daerah Ambungan, Panggung, daerah masih dekat dengan IKK masih dekat dengan IKK itu bisa terlayani dengan baik ya di sana. Nah kemudian kenapa banyak bayar? Iya, mahal. Banyak karena relatif lah. Iya, relatif. 100.000 lah. Iya, bagi siapa? Bagi siapa, ya kan? Nah, jadi jumlahnya itu yang kita tahu, yang masih banyak. Misalnya 100.000 larang, oke, kita hitung. Ada juga yang misalnya 500.000 biasa-biasa saja, karena mereka menghitung pemakaian. Jadi itu relatif. Tapi perlu didatangi ke kita komplain banyak itu kenapa? Jadi kita bisa ngecek water meter mereka. Kalau misalnya water meter itu misalnya 10 tahun mungkin kalibrasinya mungkin walaupun kami selalu mengupayakan untuk melakukan perhitungan penggantian terhadap water meter kita. Jarang sekali water meter ini kalaunya sudah lawas becapat buai. Tapi nang ada tuh lambat. Karena belumut. Jadi kalau untung ya. Pelanggan. Jadi kenapa kita melakukan penggantian water meter? Mari ganti water meter aja lebih banyak kami bayar. Karena water meternya hanyar. Los. Masih banyak. Lancar masih putarannya. Jadi memang kalau terkait dengan banyak bayar itu tuh relatif. Jadi betul. Silahkan datang ke kantor kita berdiskusi terkait dengan tingginya hitungan tadi. Karena sampai saat ini ya Pak, untuk pemeriksaan water meter kan masih manual ya. Masih didatangi. Ini kita juga perlu tahu nih ya, armada kita yang mendatangi sekian buah rumah itu nih berapa orang. SDM-nya ya. Belum latih kendalanya, orangnya kada ada di rumah, kilometernya banyak di dalam rumah. Meeting. Nah ini juga yang perlu kita sepakati juga kita pahami, kita toleransi juga tugas-tugasnya dari PDAM. Ini Pak ada gini yang pertanyaan kita di Facebook Facebook kita. Nah tentang bagaimana mengatasi pelanggan. Nah saya tadi juga mau menanyakan ini Pak, bagaimana mengatasi pelanggan kita yang banyak beralih ke sumur Pak, karena merasa tarif tadi kita naik tarif naik. Nah sedangkan untuk membuat sumur atau olah sumur jadinya di sini itu cukup mudah Pak. Nah jadi seperti itu ya. Nah jadi bagaimana nih Pak upaya dari PDAM sendiri? Jadi memang ini adalah kendala, salah satu tantangan. Tantangan PDAM Tanah Laut khususnya di daerah-daerah yang memiliki sumber air baku yang bagus, air dalam yang bagus. Misalnya di Pelaihari, Bati-Bati dan daerah sana. Jadi memang ini kondisi alam kita yang menentukan. Tapi sebenarnya kita misalnya tahu nih Banjarbaru dulu banyak yang menggunakan sumur bor. Kemudian Jakarta juga itu sumur bornya luar biasa. Hampir ketersediaan air yang terjangkau. Tapi secara jangka panjang
secara jangka panjang sumur bor ini mengganggu ekosistem kita. Oke. Itu pertama. Kemudian higienitas daripada air bor itu tidak bisa dijamin. Kalau misalnya kita bangun sumur bor berdekatan dengan septic tank, kemungkinan bisa aja nanti mikroba iko itu bercampur dan itu tanpa tidak kita sadari. Plankton ada muatan-muatan khusus. Jadi memang ketika kita ada kemudahan dari sisi sumur bor, sumur bornya kering, kita ambil lagi di sini, ulah lagi di sini, pun beberapa ratus ribu aja sudah tersedia. Tapi ada hal-hal yang tidak menjamin. Mungkin nanti ke depan ya kami akan melakukan sosialisasi betapa ketika pelayanan kita sudah benar-benar tidak ada kendala lagi terkait dengan musim kemarau ini, kita akan mensosialisasikan bahwa higienitas air PDAM itu dijamin oleh pemerintah daerah. Karena kita ada kewajiban untuk ibaratnya melakukan memenuhi standar kebutuhan air, dan itu nggak mungkin kita mengalirkan air yang bermasalah. Jadi bersih. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah tetangga kita, air kita ini luar biasa bersih dibandingkan. Bisa kita nilai lah. Dan itu alhamdulillah ini tetap kita jaga terkait dengan kualitas air bersih di daerah PDAM Tala ini. Ini bagi pelanggan nih Pak, mengatakan mengatasi hal seperti ini nih. Untuk tahun 2020 ini pelanggan baru kita bagaimana nih? Apakah up atau silakan Pak Mar. Terima kasih banyak. Izin Pak Direktur. Silakan. Untuk pelanggan kita untuk tahun 2020 sekarang tahun ini 22. Untuk sekarang memang kita masih yang reguler. Yang reguler ini memang kita untuk ininya belum belum signifikan. Masih ada sekitar 300 SR, dan itu masih yang jalur reguler. Nah, mungkin nanti mungkin ada di akhir tahun 2002 Pak lah, ada penambahan SR lagi nanti di IKK, terutama IKK Kurawi Makmur nanti. Nah, di situ nanti ada sekitar 1000 Pak ya. 1000 nanti di situ kita, dan itu kita akan bisa juga menjadi SR baru yang menambah pendapatan kita juga di situ. Terhadap Pak Amar, terhadap di Tanah Laut kan banyak nih pembangunan komplek-komplek perumahan. Banyak sekali nih. Bagaimana nih pendekatan PDAM agar komplek perumahan ini seluruhnya memakai PDAM begitu ya? Kebetulan di kita memang komplek di perumahan-perumahan kita ada yang jaringannya memang belum ada Pak. Belum ada jaringan, dan kita melalui bagian perencanaan memang sudah mengusulkan untuk penambahan pipa-pipa yang nantinya akan melayani di perumahan-perumahan itu. Memang banyak perumahan-perumahan di kita ini yang masih belum ada jaringan perpipaan. Kompleknya menjamur kita sekarang. Makanya itu. Artinya kan kalau kita memasang target ini suatu peluang yang besar. Peluang yang besar ini. Lihat di sana misalnya ada 100 buah pembangunan di sana, banyak sekali ya. Nah, itu. Nanti mungkin di tahun 2002 ini melalui program NUAS ini juga nanti dari PU juga nanti kita ada penambahan jaringan di daerah Karang Taruna, Bu. Di sana kita mungkin ada ini perluasan cakupan layanan lah di sana mungkin. Seperti itu. Baik. Saya kembali ke Pak Direktur nih, Pak. Dengan ini menjadi sebuah masih menjadi sebuah PR yang cukup besar ya bagi kita terhadap para masyarakat kita yang dengan santainya gitu kan menggunakan sumur bor tadi Pak, sumur bor atau sumur manual gitu ya. Nah, lalu adakah sosialisasi dari PDAM sendiri Pak untuk memindahkan, tadi kan ada beberapa kendala ya, meskipun mungkin saat ini sumur bor oke-oke aja gitu ya, tadi kan ada beberapa kendalanya nanti ke jangka panjang, kemudian higienisnya tanpa kita sadari mengganggu ekosistem juga ya. Nah, bagaimana para pengguna sumur bor ini ya dapat diyakinkan begitu Pak terhadap kendala-kendala yang tadi Pak Direktur sampaikan sehingga mereka juga beralih ke PDAM. Jadi makasih Bu. Mungkin saya akan menambahkan terkait dengan jumlah sambungan baru yang kita adakan di tahun 2022 ini. Jadi mungkin dalam beberapa bulan ke depan itu untuk
masyarakat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah itu diberikan sambungan gratis oleh pemerintah daerah kita, Bu. Khususnya di daerah Bumi Makmur dan Kurau kembali itu ada 1000 SR, kemudian nanti daerah Bajuin ini ada 600 SR gratis. Jadi ya kami berharap mudah-mudahan pemberian SR gratis ini tidak membebani masyarakat sendiri. Jadi menerima sambungan SR gratis, tapi ketika pada saat bayar kebanyakannya. Walaupun itu cuma 50.000 atau 75.000. Biasa kan bayar. Tapi kalau kumpul-kumpulan kan yang derajat tadi. Jadi ini komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan. Jadi SR pun digratiskan. Digratiskan. Nah, jadi itu diharapkan nanti kita di akhir tahun ini mungkin 1.000 atau 1.500 atau 2.000 bisa kita ada sambungan baru. Nah, terkait dengan sosialisasi terkait dengan sumur bor, Bu, ya. Ya, memang sebenarnya kalau kita mensosialisasikan bahwa lebih baik PDAM daripada sumur bor, itu kan sisi bisnisnya kan ketahuan benar. Dan nanti kami mungkin akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, dinas-dinas terkait, nanti terkait dengan misalnya dengan lingkungan hidup, kesehatan, dengan pemerintah. Karena masyarakat kita ini perlu dikasih tahu, Pak. Kendala-kendala yang tadi Pian sampaikan itu, Ulun ajar hanya hari ini tahu. Betul. Jadi secara jangka panjang nanti akan sangat mengganggu ekosistem kita. Betul sekali, belum lagi nanti muatan mikroba yang lain. Betul. Nah itu. Oke, baik Pak. Ini ada penanya kita juga, dari Facebook, dari Herian ya. Nah ini pertanyaannya, kenapa air ledeng mun hujan, jar Pak, ini mun hujan keruh. Nah lalu kalau mau pasang baru adakah diskon? Nah itu Pak. Siap. Dicari nih sel-sel. Langsung Pak. Oke. Pak Herian ya. Herian Herian ini memang amun hujan karuh. Jadi amun hujan karuh memang ada, tapi tidak semua. Itu tergantung IPA. Karuhnya pun kada karuh benar. Jadi kalau di PTP, IKK PTP, IPA PTP itu semakin hujan semakin baik sebenarnya. Karena kita waduk kita besar, kita minta dengan di daerah PTP itu ada waduk, kita ambil di sana. Nah, itu nggak masalah kalau airnya bersumber di sana. Tapi ketika dibajuin, air karuh salah, banyu surut salah. Ketika air hujan itu kekentalan keruhnya luar biasa. Karena itu erosi daripada gunung-gunung setempat yang turun ke sungai yang cukup deras sumber tadi sehingga ada upaya lebih sedikit kita ketika akan menjernihkan. Tapi sebenarnya itu tetap kita pantau. Tetap kita pantau, kekeruhannya itu tidak sampai mengganggu kesehatan kita. Jadi mungkin ada kuning-kuning sedikit, tapi kada karuh-karuh benar. Salah, itu tetap kita pantau. Dan itu biasanya adanya di IKK Bajuin. Nah, tapi sekarang dengan adanya program NUAS itu pipanya pipa baru, kemudian nanti mudah-mudahan nanti di IPA-nya ada IPA yang baru juga, sehingga bisa teratasi pengolahannya lebih bagus lagi. Nah, jadi itu yang diharapkan ke depan. Jadi bersabar dulu gitu ya. Insya Allah karena proses on progress terus. Melakukan perbaikan terus menerus dan tidak berhenti. Tidak berhenti inovasi tiada henti. Begitu ya Mas Heri. Diskon tadi Bu. Lalu yang diskon Pak, pemasangan baru. Jadi saat ini memang ada beberapa program-program pemerintah daerah, tapi itu untuk di tempat-tempat tertentu, MBR misalnya, masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi itu kita bantu gratis. Tapi di daerah-daerah tertentu ini kita pasang dengan biaya penuh. Biaya penuh itu 1,2 itu yang normal. Kemudian ketika jaraknya agak sedikit ke dalam, misalnya perlu penambahan pipa, ya itu biasanya ditanggung oleh pemohon. Kita hitung. Untuk diskon nanti dengan Pak Heri nanti kita bicarakan. Nah, Pak Heri ada peluang nih Pak Heri.
temui langsung dengan Pak Rudi ya. Ya, jangan ragu-ragu, temui langsung dengan Pak Rudi. Ini nanti bisa nego, mau diskon 50%, 25% atau 30% ya nanti dengan Pak Rudi. Ya, 4 mata. Oke, tapi insya Allah akan diberikan diskonnya Pak ya. Oke, insya Allah. Situasi. Iya. Kalau berbincang-bincang tadi masalah air kayaknya apalagi selalu mengalir, Bu. Iya, mengalir sampai jauh ya Pak, sampai ke hati. Bahkan kita lewat nih ya. Iya, bukan sampai lewat ya. Makanya karena ini merupakan kebutuhan pokok yang sangat mendasar ya oleh banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi juga oleh PDAM kita ya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan ini juga perlu pengertian ya peran serta juga dari masyarakat kita ya untuk dapat mendukung program-program PDAM ke depan untuk memberikan meningkatkan kualitas pelayanan baik itu produksi, pelayanan administrasi dan lain-lain ya terhadap masyarakat kita. Namun sayang sekali Bapak, waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus undur pamit dari ruang dengar di pagi hari ini. Ya, kami terima kasih atas kehadiran Bapak Direktur di Studio 1 Tuntung Panang FM dan juga rekan Amar. Namun mungkin masih ada hal-hal mungkin yang untuk closing ya yang perlu ditekankan. Silakan Pak. Kami berharap kepada pelanggan air bersih PDAM Tala itu pertama menggunakan air dengan bijak. Itu pertama, sehingga karena pengolahan kita ini jauh lebih besar daripada harga jual kita. Itu pertama. Kedua, kami juga menghimbau agar pembayaran itu tepat waktu di bawah tanggal 20 dan outletnya ada banyak kita dan ada juga dengan pembayaran online. Mungkin itu yang bisa membantu perkembangan PDAM itu ke depannya. Mungkin itu Ibu. Oke.